Halo sobatku, salam sehat. Saya Dr. Yohana kembali menyapa Anda dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dalam acara podcast Bincang Asik Sobatku. Sebelum kita berkenalan dengan teman bincang-bincang saya kali ini, sobatku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, serta nyalakan loncengnya supaya sobatku tidak ketinggalan mendapatkan banyak sekali konten-konten edukasi yang menarik, serta update layanan yang terbaru dari kami. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang teman bincang-bincang yang luar biasa. Beliau adalah Sales Manager West Area dari pesawat Citylink. Selamat datang Mbak Kika. Iya. Nama lengkapnya Mbak Rahma Kika Rahardiasari. Iya. Akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Kika. Iya. Selamat datang di Garden Hospital, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Mbak Kika. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya, Mbak. Harus sehat, tetap semangat. Iya. Stay happy and stay healthy ya Mbak Kika. Iya betul. Mungkin Mbak Kika bisa perkenalan dulu dengan para sobatku, silakan. Oke. Makan rendang dan sayur nangka ditutup dengan buah serikaya. Perkenalkan, saya Rahma Kika. Kulineran itu hobi saya. Biasa. Biasa Citylink pantun kan? Iya. Biasanya sebelum take off juga pantun. Iya. Ya. Nah, Mbak Kika, mungkin seperti yang kita ketahui bersama nih, angka kasus COVID kan memang akhir-akhir ini semakin menurun. Kemudian ini menyebabkan aktivitas para sobatku ini untuk bepergian kembali, baik itu untuk urusan pekerjaan atau sekedar refreshing nih Mbak Kika, karena udah hampir 2 tahun kita lebih banyak untuk stay at home ya Mbak. Ya, nah, karena angka kasusnya juga sudah mulai menurun, saat ini kan banyak orang yang mulai lagi beraktivitas untuk bepergian. Dan tentu saja penggunaan moda transportasi seperti pesawat terbang juga ikut meningkat kembali. Cuman bagi sebagian besar orang nih, masih ada yang merasa was-was mungkin Mbak untuk bepergian menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kemudian kereta api, bis, kapal. Apakah memang sudah aman nih Mbak bepergian dengan menggunakan transportasi umum? Nah, mungkin untuk menjawab para pertanyaan dari sobatku ini, di tangan saya juga sudah terangkum beberapa pertanyaan yang seringkali menjadi bahan pertimbangan nih dari para sobatku untuk bepergian menggunakan pesawat. Nah, saat ini kita tanyakan langsung yuk sobatku kepada narasumber yang kompeten. Mbak Kika, pertanyaan pertama nih. Di masa pandemi ini, bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap dunia penerbangan, Mbak? Oke. Silakan, Mbak. Dampak pandemi di dunia penerbangan tuh cukup terasa. Tapi dari kita melakukan diversifikasi bisnis dengan mengembangkan kargo awal pandemi. Jadi Citylink sendiri ketika awal-awal pandemi memang kan penumpang belum banyak yang terbang, tidak banyak yang terbang karena kan banyak aturan dan lagi kita mengikuti aturan pemerintah ya, harus pakai SKM dan sebagainya. Nah, tapi kita akhirnya melakukan bisnis yaitu pengembangan kargo. Nah, kesempatan itu kesempatan itu kami ambil dan akhirnya sampai sekarang pun kita untuk bisnis kargo itu masih berjalan dan sangat bagus sekali karena kita mempunyai pesawat kargo. Nah, sehingga satu pesawat itu kita penuh dengan kargo, jadi full kargo. Jadi kita mempunyai pesawat freighter atau pesawat kargo sendiri dan sampai sekarang masih berjalan dan lumayan sekali, alhamdulillah. Untuk kargonya berarti meliputi perjalanan ke seluruh wilayah Indonesia atau gimana Mbak Kika? Untuk kargo sendiri kita memang ke seluruh wilayah, jadi memang kalau ada permintaan untuk kargo, penerbangan kargo, kita dan memang itu ada waiting list juga seperti itu. Waiting list karena memang permintaan banyak. Dan alhamdulillah banyak yang barang-barang logistik. Jadi kita masukin ke bukan hanya di bagasi pesawat tapi juga di kabin pesawat juga penuh dengan kargo, barang-barang logistik semua saat Jadi itu. memang khusus diberangkatkan Iya. untuk distribusi barang. Iya, distribusi barang. Iya, ketika saat awal-awal pandemi
Jadi kita betul-betul melakukan bisnis yang biasanya kan untuk penumpang. Nah, karena ini penumpangnya tidak banyak yang tidak berpergian, makanya kita dialihkan untuk distribusi barang gitu. Betul. Iya. Baik. Kemudian yang kedua nih, baru-baru ini Citylink berhasil meraih predikat 5-star airline safety rating dari Skytrax. Nah, ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Iya, Kami betul. mengucapkan selamat untuk Citylink. Terima kasih. Mungkin ya. bisa diceritakan ke sobatku nih Mbak Kika, predikat ini sebenarnya predikat apa dan kemudian upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Citylink sehingga berhasil mendapatkan predikat bergengsi tersebut. Oke, baik. Predikat 5-star airline safety rating itu merupakan penghargaan tertinggi, yang diberikan kepada maskapai penerbangan dalam penerapan protokol kesehatan selama pandemi ini. Dan memang kita ini dalam masa pandemi ada namanya, kita ada protokol kesehatannya. Selain itu kita ada post flight, in flight, dan pra flight, in flight, dan post flight. Jadi memang itu semua harus dijalanin. Jadi betul-betul yang kita menomorsatukan untuk kenyamanan dan keselamatan semua penumpang ya. Iya. Dan makanya kenapa kita diberikan the best 5-star dari Skytrax adalah memang penerapan protokol kesehatan yang terbaik selama masa pandemi ini. Jadi ini kelasnya dunia ya? Kelas dunia yang diberikan di Inggris, Skytrax-nya. Iya, luar biasa pencapaian dari Citylink ini sobatku. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mbak, kalau tadi memang ada beberapa prosedur yang disesuaikan oleh Citylink selama pandemi, termasuk dari pra-flight sampai post-flight tadi. Nah, ini ada perubahan-perubahan standar apa Mbak yang sudah dilakukan oleh Citylink untuk menjaga keamanan penumpang selama terbang dengan Citylink? Oke, pertama kita untuk yang pra-flight sendiri, pelaksanaan disinfeksi armada pesawat secara rutin dan menyeluruh. Jadi semua armada pesawat kami kita disinfeksi juga untuk supaya memang betul-betul bebas dari virus dan bakteri. Ya. Lalu yang kedua sendiri adalah edukasi kepada penumpang untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena memang mengedukasi penumpang itu kan juga susah gampang juga. Karena di sana kita harus bagaimana protokol kesehatan, hidup sehat, bersih, jadi harus cuci tangan selalu dan memakai masker, yang penting pakai masker. Lalu yang ketiga adalah di armada pesawat dilengkapi dengan HEPA, yaitu High Efficient Particulate Air, di mana di situ adalah menyaring debu dan virus, bakteri, sehingga sirkulasi udara di dalam kabin itu bersih dan nyaman, begitu. Jadi memang betul-betul kita memperhatikan banget untuk kebersihan dan kenyamanan penumpang, itu dia. Nah, proses desinfeksi pesawatnya sendiri ini Mbak Kika, ini berarti memang dijadwalkan secara rutin ya? Iya. Dan biasanya setelah penerbangan itu juga semuanya disterilkan lagi, pesawat kabinnya itu. Iya. Berarti memang, sekali terbang saat landing, kemudian proses pembersihan ini tetap langsung dijalankan. Iya, tetap dijalankan. Supaya untuk jadwal flight yang berikutnya kondisi kabin sudah aman. Aman, iya. Oke. Baik. Kemudian mungkin terkait dengan standar untuk staf Citylink sendiri nih, Mbak Kika. Baik. Kalau dari standar untuk karyawan Citylink dan awak kabin sendiri, kalau di awak kabin di dalam pesawat itu wajib menggunakan masker, itu udah pasti, lalu sarung tangan juga. Sedangkan untuk yang karyawan Citylink, kita semua sudah divaksin, dan selain itu juga kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat di kantor juga. Jadi tetap harus pakai masker, tidak boleh lepas maskernya. Jadi untuk para awak kabin maupun awak kokpit yang bertugas, memang dari pihak Citylink sudah memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi yang prima gitu ya, Iya, Mbak Kika, betul. ya. Oke. Kemudian terkait dengan prasyarat untuk penumpang pesawat, Mbak Kika. Ya, mungkin bisa di-sharekan nih kalau ada sobatku yang dalam waktu dekat berencana bepergian menggunakan pesawat,
apakah ada perubahan regulasi lagi nih Mbak? Karena kan sekarang update-nya lumayan cepet ya Mbak Per untuk 2 minggu ya? perubahan regulasinya ya. Gimana Mbak Gika? Regulasi untuk penumpang sendiri sekarang kita ada jadi tetap menggunakan antigen atau PCR. Itu pertama untuk wilayah yang di dalam penerbangan in out Jawa, jadi misalkan di antar daerah di Jawa dan Bali, itu jika sudah vaksin dosis pertama, maka penumpang itu wajib PCR. Lalu yang kedua, jika sudah vaksin dosis kedua, maka penumpang itu bisa antigen. Tapi kalau PCR itu berlaku 3 kali 24 jam. Kalau antigen 1 kali 24 jam. Tapi untuk anak-anak sendiri di bawah 12 tahun, itu wajib PCR. Oh. Iya, karena kan belum vaksin ya. Iya. Kecuali memang sudah vaksin, itu dia. Dan ini aturannya lagi nanti akan mungkin berubah tanggal 20 Desember ini, mungkin kita tunggu lagi aturan dari pemerintah. Karena ada ini ya, menghadapi libur Iya, akhir tahun. Nataru ya. Iya. Jadi memang untuk level PPKM mungkin juga nanti akan ada penyesuaian ya, Betul. Mbak Gika, untuk regio-regio tertentu. Nah mungkin nanti juga akan ada perubahan regulasi lagi ya Mbak terkait dengan prasyarat penerbangan. Kemudian untuk yang di luar Jawa dan Bali, Ya. Mbak Gika? Untuk di luar Jawa dan Bali, misalkan nih dari Jakarta kita mau ke Kalimantan gitu, ke Balikpapan atau ke Makassar, itu memang kadang-kadang ada yang tergantung dengan daerah itu sendiri. Tapi ada juga kita secara umum sih kita menggunakan vaksin dosis pertama bisa dan menggunakan antigen itu. Tapi ada juga yang menggunakan PCR. Jadi tergantung dari daerah. tujuannya Iya, betul. yang akan dituju gitu ya. Betul, iya. Berarti untuk pemegang boarding pass ini mungkin bisa menghubungi pihak Citylink atau gimana Mbak Gika? Iya. Untuk ngerti bahwa daerah yang dituju ini memang mempersyaratkan PCR atau cukup hanya dengan antigen? Ya, kalau untuk penumpang Citylink sendiri, nah di website Citylink, ada ketentuannya. Jadi daerah mana nanti tinggal diklik, kita sudah semua informasi ada di website Citylink. Jadi begitu kita memasukkan destinasinya, maka di situ sudah keluar prasyarat Nanti ada yang diminta jadi untuk daerah ya tujuannya malah yang mau masing-masing ya. betul sekali. Oh, oke. Dan itu kan update terus tiap 2 minggu update sesuai dengan kita ikuti aturan pemerintah. Iya, jadi sangat memudahkan penumpang ya. Iya, Mbak betul. Gika. Gak usah bingung-bingung nih sobatku mau nanya kemana, Benar. cari informasi kemana, itu semuanya sudah tersedia langsung di websitenya Citylink. Betul. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya nih Mbak Gika. Untuk para sobatku yang kebetulan usianya sudah lanjut nih, biasanya di atas 60 tahun, kemudian juga yang dalam kondisi hamil, ini kan kadang untuk bepergian jarak jauh memang membutuhkan kondisi-kondisi yang perlu disesuaikan gitu ya Mbak Betul, Gika. iya. Nah kalau di Citylink sendiri, apakah ada privilege untuk mereka yang berusia lanjut maupun dalam kondisi hamil? Oke. Biasanya kalau di Citylink sendiri, ketika untuk yang penumpang lanjut usia, jika memang dia melapor ke petugas counter check-in, kita akan mengutamakan ketika boarding itu mendahulukan prioritas penumpang lanjut usia. Jadi memang harus lapor dulu ya, lapor ke counter check-in. Begitu juga ketika ada yang hamil besar, itu kan juga kita harus lapor juga ke counter check-in karena harus ada perjanjian, bawa surat dokter, kita harus bawa surat dokter. Ya, ini itu untuk wajib. usia kehamilan berapapun? Mulai dari 2 mingguan itu sampai usia 34 minggu, lebih kurang segitu ya. 34 minggu, jadi harus ada surat keterangan dari dokter bahwa layak terbang. Layak terbang gitu. Iya. Berarti yang disarankan untuk ibu hamil ini sampai usia kehamilan 34 minggu gitu ya, Iya, Mbak Gika, untuk iya. menggunakan pesawat berpergian 34 minggu. Dan memang ya itu dia harus ada pendamping ya. Jangan pergian kalau bisa sih. Boleh sendirian. Iya. Untuk yang ibu-ibu hamil, jadi kalau pergi ngajak pendamping gitu ya Mbak. Iya, betul. Dan memang kalau udah kayak gitu nanti kan biasa kita ketika boarding memang kita prioritaskan pertama ya penumpang yang menggunakan wheelchair, lalu lanjut usia dan ibu hamil itu. Seperti itu sih. Jadi kita dulukan masuk duluan, baru setelah itu penumpang reguler lainnya.
termasuk saat landing ya? Saat mau turun Kalau dari pesawat? landing sih kadang-kadang malah yang terakhir. Oh, Iya, oke. karena kan mereka nunggu dulu Ya, biar lebih biar lebih nggak jadi yang nonton belakang tuh juga, ya. nggak berebut keluar dari pesawat ya Pak. Iya. Biasanya memang kalau kita pakai pesawatnya, apalagi yang urusan pekerjaan ya Mbak Kika, kan kita diburu waktu. Iya. Jadi begitu landing udah pengennya cepet ambil bagasi, Iya, pengen betul. cepet turun. Benar, iya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Mbak Kika, meskipun angka kasus COVID sudah mulai turun, PPKM juga sudah mulai dilonggarkan, tetapi kan untuk prokes ini tetap wajib kita jalankan ya, untuk sama-sama kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga serta orang-orang di sekitar kita. Nah, saat naik pesawat nih, kadang-kadang kita masih melihat ada penumpang lain yang abai gitu, nggak pakai masker atau mungkin maskernya ketinggalan gitu. Iya. Kalau nemuin yang seperti itu, sebaiknya kita gimana sih Mbak? Boleh menegur langsung sebagai sesama penumpang atau lebih baik kita memberikan info kepada awak kabin yang bertugas? Biasanya untuk kita bisa juga langsung memberikan info ke penumpang tersebut, Mbak maaf maskernya dipakai ya, kita kan mau penerbangan gitu. Misalkan tetap nggak mau, kita bisa info ke awak kabin, nanti dari mereka akan langsung Ibu mohon maaf, iya maskernya dipakai ya. Karena memang selama penerbangan masker nggak boleh lepas, jadi tetap harus dipakai maskernya. Dan lagi biasanya pramugari itu pasti akan selalu ngecek yang dari depan belakang, dicek lagi. Pernah saya juga lihat ada yang buka gini baru gini langsung ditegur, mohon maaf maskernya dipakai ya, jangan dilepas, seperti itu. Jadi memang masker betul-betul harus dipakai, nggak boleh lepas sedikit pun di dalam pesawat. Itu dia. Berarti selama di udara memang tidak boleh makan minum juga? Iya, untuk penerbangan di bawah 2 jam memang tidak diperkenankan untuk makan minum, kecuali memang kondisi ada urgensi ya, misalkan mungkin harus minum obat ya, kondisi seperti itu. Di luar itu sih nggak bisa. Baik. Iya. Ya. Nah, yang terakhir nih Mbak Kika, mungkin bisa berbagi kepada sobatku tips dan trik nih untuk bepergian aman ala Citylink Terbang selama aman dan masa pandemi. Silakan Mbak Iya, Kika. baik, terbang aman dan nyaman bersama Citylink ya. Memang sih untuk Citylink sendiri, terbang aman nyaman bersama Citylink itu pertama yang pasti kita harus sehat ya, sehat. Dan yang kedua, Citylink menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan prosedur itu kan harus dari pre-flight, in-flight, dan post-flight. Semua memang kita jalankan. Lalu, nah ini dia yang penting nih, penumpang datang ke bandara jangan mepet. Harus minimal 3-4 jam. Kenapa? Sekarang 3-4 jam ya? Iya, karena gini, kalau kondisi misalkan mungkin pas lagi kita anggap biasa kan 1 jam gitu Iya, ya. Kalau di biasa Jakarta 1 kan jam. harus 3-4 jam karena nah kita kan harus ada dokumen, perlengkapan dokumen itu. Dokumen kadang-kadang kan ada yang kok di Peduli Lindungi. Nah, kita jangan lupa download Peduli Lindungi juga. Iya. Nah, di Peduli Lindungi itu kita harus lihat bahwa kalau kadang-kadang suka pas yang hasil antigen tidak keluar, nah otomatis kita harus verifikasi dokumen, jadi surat antigen atau PCR itu harus kita verifikasi ke KKP. Hard copy-nya gitu Iya, hard berarti ya? copy-nya. Oke. Kadang-kadang suka belum muncul tuh di Di aplikasi. iya di aplikasi, jadi kan itu yang menyebabkan banyak antrian tuh. Belum muncul, tapi terus akhirnya kan harus verifikasi dulu di KKP, di stempel. Jika yang udah kan udah enak, udah ada, tinggal tunjukkan aja, langsung nanti kan bisa masuk ke counter check-in. Nah, di counter check-in sendiri juga lebih sebaiknya kita web check-in. Kenapa? Kalau di web check-in kita nggak perlu antri. Jadi di Citylink sendiri sebaiknya sih memang harus download Betterfly Citylink. Nah, di situ ada aplikasi Citylink. Nah, di situ kita bisa boarding, check-in terlebih dahulu, check-in online tanpa perlu harus kita antri-antri. Nah, karena di antrian sendiri juga ada jaraknya juga kan, kita di counter check-in. Kalau misalkan tidak bisa di mobile check-in, di bandara juga disediakan self check-in sendiri. Nah, untuk penumpang yang tidak membawa bagasi, sudah check-in tidak bisa langsung ke waiting room. Nah, kalau yang bawa bagasi nih biasa banyak
otomatis harus ke counter check-in cuman untuk drop baggage. Seperti itu. Nah, setelah itu kita kan harus menunjukkan dari Peduli Lindungi juga syarat-syarat itu. Setelah itu nanti baru ke waiting room. Nah, di situ tetap kita harus pakai masker nih, nggak boleh lepas dari muka kita maskernya. Dan nanti di boarding gate ataupun di counter check-in kita juga ada hand sanitizer. Tetap harus kita juga kalau bisa bawa juga tuh. Karena di pesawat kan nanti misalkan 2 jam, nah itu kita tapi memang pramugari sih akan menawarkan mau menggunakan hand sanitizer seperti itu. Dan yang pasti sih penumpang harus sehat dan membeli tiket Citylink. Terbang aman nyaman bersama Citylink. Baik. Nah, untuk tadi nih Mbak Kika, kalau ada penumpang yang ternyata kayaknya udah masukin masker ke koper atau ke tas, tapi ternyata ketinggalan. Biasa Mbak, kalau pergi itu kan saking banyaknya bawaan, kadang-kadang yang penting jadi ketinggalan gitu. Apakah di pesawat Citylink juga menyediakan masker cadangan untuk para penumpang? Nah, biasanya sebelum masuk ke itu kan nanti dari petugas bandara akan langsung menegur. Jadi sebelum biasanya sih kalau udah dimasuk di waiting room itu kan biasa sudah pakai masker semua. Ketika masih itu nanti petugas dari bandara akan ibu maskernya, nah itu kan bisa langsung terkoreksi ketika ternyata saya belum ada masker, di situ bisa beli di sekitar. Nah, informasi juga untuk para sobatku, bagi para pemegang boarding pass Citylink, kemudian juga untuk member dari City Sport dan City Lifestyle, bisa mendapatkan harga khusus untuk swab baik antigen maupun PCR serta medical check up juga nih ya Mbak Kika. Di Rumah Sakit Dr. Un ya. Solo Baru ya Mbak. Jadi akan ada benefit lebih ya untuk para pemegang member card Citylink maupun untuk pemegang boarding pass dari Citylink. Kemudian untuk informasi lebih lanjut nanti silahkan sobatku bisa cek baik di IG Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru maupun di IG Citylink. Oh, siap. Di websitenya Citylink juga ada ya Mbak Kika? Ada. Informasinya bisa diakses juga via websitenya Citylink. Iya, kita ada. Pokoknya penumpang Citylink yang dari Solo jangan ragu, pokoknya antigen ataupun PCR bisa ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Iya. Selain itu juga di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk hasil pemeriksaan swabnya nih sudah terbridging dengan NAR dan e-hack. Nah, itu yang penting itu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung sobatku. Nanti tinggal bukanya lewat aplikasi Peduli Lindungi. Datanya sudah terbridging di sana semua. Jadi itu sudah sangat praktis. Kalau tadi diceritakan Mbak Kika di bandara masih harus cek segala macam dokumen termasuk hasil pemeriksaan. Nah, ini mungkin dengan satu genggaman handphone, dari handphone, betul, itu datanya sudah ada di handphone semua, jadi nggak takut ketinggalan lagi ya Mbak. Betul, ya. Karena itu juga efisien waktu juga, nggak perlu ngantri ya kan, apalagi kalau mepet waktunya kan, jadi udah langsung check-in online semuanya. Betul sih. Mengurangi waktu tunggu di bandara dan juga mengurangi kerumunan orang ya. Nah, iya itu dia kerumunan itu, betul sekali. Baik. Betul, Dok. Nah, biasanya nih kalau kita terbang dengan Citylink, kita selalu mendengarkan pantun dari kapten sebelum kita turun dari pesawat. Nah, kali ini kita juga akan menutup podcast kita kali ini dengan berbalas pantun. Silahkan Mbak. Baik. Sore hari main di taman, jangan lupa manisan kolang-kaling. Mau terbang yang nyaman, pilihlah dengan Citylink. Mungkin saya balas pantun. Boleh itu hal benar. Ya? Bunga matahari, bunga kenanga, indah dilihat, cantik memukau. Cakep. Terbang dengan Citylink bikin hati gembira. Jangan lupa swabnya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dr. Un Solo Baru kan memang harganya spesial untuk penumpang Citylink ya. Betul. Ada special rate. Ya, special rate untuk member juga ya. Nah, itu dia. Termasuk juga untuk member Citylink. Iya, baik-baik. Iya, itu sangat kesempatan yang sangat berharga banget, dan apalagi kan terima kasih sudah kerjasama juga sehingga kan betul-betul Citylink penumpang Citylink terbang nyaman, aman bersama Citylink dan dengan banyak kemudahan. Betul gitu sekali ya, dengan baik.
Oke, terima kasih sobatku yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Jangan lupa share video ini ke semua rekanan, saudara, tetangga supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari podcast kita kali ini. Saya Dr. Yohana bersama dengan Mbak Kika undur diri untuk kesempatan siang hari ini. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.